Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Suryani SPD, guru matematika di SMK Negeri Jumantono. Untuk materi MPLS kita pada pagi hari ini adalah menumbuhkan motivasi belajar dengan fun learning di masa pandemi COVID-19. Kenapa pembelajaran yang digunakan di SMK Jumantono menggunakan pembelajaran online atau daring atau jarak jauh? Ini ada penjelasan dari Kemdikbud. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud telah menetapkan tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai pada 13 Juli 2020. Namun, pelaksanaan tahun ajaran baru untuk tahun pelajaran 2020-2021 tidak dengan kegiatan belajar secara tatap muka di sekolah. Karena selama masa pandemi COVID-19 kita menggunakan pembelajaran jarak jauh itu sebagai pilihan utama. Karena di Karanganyar itu masuk wilayah zona yang belum hijau, ada yang zona kuning, merah, maka SMK Negeri Jumantono menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Sehingga motivasi belajar dapat didefinisikan sebagai keseluruhan daya gerak baik itu dari luar diri maupun dalam diri siswa dengan menciptakan suatu rangkaian usaha untuk mempersiapkan kondisi tertentu yang mengarahkan pada kegiatan belajar sehingga tujuannya dapat tercapai. Dari definisi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa motivasi itu sangat penting artinya dalam kegiatan belajar. Sebab dengan adanya motivasi itu akan muncul atau akan mendorong semangat belajar. Dan sebaliknya, jika kurang memiliki motivasi, maka akan melemahkan semangat belajar. Motivasi merupakan syarat mutlak dalam belajar seorang siswa. Seorang siswa yang tanpa motivasi belajarnya itu hasil belajarnya tidak akan maksimal. Kemudian bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Ya, untuk kalian yang ingin meningkatkan motivasi belajar terutama di masa pandemi COVID-19 ini memang agak susah karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan pada keadaan pandemi ini. Maka ada beberapa cara di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah bergaul dengan orang yang senang belajar. Ya, cara motivasi belajar pertama adalah bergaul dengan orang yang senang belajar. Kalau kita sering bergaul dengan orang yang senang belajar, maka secara otomatis kita juga akan ikut terbawa ke kebiasaan senang belajar. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang yang berprestasi. Ini sama dengan yang tadi, kalau kita sering bergaul dengan orang yang berprestasi, maka secara tidak langsung kita akan mempunyai keinginan untuk berprestasi juga. Nah, untuk yang bergaul dengan orang ini untuk sekarang bisa melalui media sosial, ya, bisa melalui apapun yang tentunya
tidak melanggar protokol kesehatan. Ya, bisa bertemu asalkan hanya 1 atau 2 orang bisa. Kemudian yang ketiga, membuat reward. Reward itu penghargaan atau hukuman. Kita bisa memberi penghargaan pada diri kita jika kita mendapatkan prestasi. Atau kita juga bisa memberikan hukuman pada diri kita jika kita melanggar apa yang telah kita rencanakan. Misalnya kita harusnya belajar atau mengerjakan tugas hari ini, ternyata hari ini kita malah main game, ya, sehingga tugasnya tidak terselesaikan. Nah, bisa memberikan hukuman berupa tidak main game dalam 1 hari atau 1 minggu dan sebagainya. Itu contohnya. Kemudian yang keempat, menonton film atau membaca novel motivasi. Ya, ini kemudian yang berikutnya, menanamkan kemauan atau niat yang tinggi dalam belajar. Karena menanamkan kemauan dan niat yang muncul dari diri kita, dari kalian, itu lebih bisa untuk mendorong kita untuk bisa belajar lebih giat lagi. Kemudian yang terakhir, menempelkan kata-kata motivasi di dinding kamar. Misalnya ditulisi apapun yang ingin kamu tulis, misalkan saya pasti bisa, saya pasti bisa ranking 1 dan sebagainya. Apa yang kamu inginkan kamu tulis di situ, di kamar penuh dengan tulisan, enggak masalah. Semakin banyak motivasi yang ditulis di dinding kamar itu semakin bagus. Karena setiap hari kalian mesti masuk kamar, kalian akan melihat apa yang kalian tulis di dinding kamar, dan itu sangat bisa memotivasi kalian untuk lebih belajar dengan giat lagi supaya mendapatkan prestasi yang lebih baik. Lah, untuk sekarang kita itu belajar jarak jauh atau belajar online atau bisa juga belajar dari rumah. Ya, tantangannya ternyata banyak sekali untuk kalian, yaitu yang pertama, belum terbiasa belajar daring dan belajar mandiri. Nah, ini nanti banyak sekali bisa kalian lihat di YouTube dan sebagainya bagaimana cara belajar daring dan belajar mandiri. Kemudian yang kedua, memang ada kendala akses internet dan listrik. Nah, ini untuk beberapa daerah itu mengalami kendala semacam ini. Tapi untuk Karanganyar saya kira sudah tidak ada masalah untuk nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga, jaringan internet yang terbatas. Ya. Tantangan berikutnya, kuota internet terbatas. Kemudian berikutnya, fasilitas minim. Jadi mungkin gadgetnya kurang support, laptop, kemudian sumber bacaan atau buku pelajarannya yang minim, itu juga menjadi tantangan. Kemudian berikutnya, lingkungan belajar yang kurang kondusif. Ya, karena di rumah mungkin ada gangguan adiknya, ada gangguan orang tuanya yang nyuruh ini itu dan sebagainya. Nah, itu memang lingkungan belajar tidak seperti yang di sekolah. Di rumah lebih banyak gangguannya. Kemudian anak memiliki energi dan semangat ketika bersama teman-temannya. Kalau di rumah tentunya kan tidak ada teman belajar, maksudnya teman sekolah yang belajar bersama di rumah, sehingga mungkin dengan belajar di rumah itu ada semacam kebosanan, kurang semangat. Nah, itu juga tantangan kalian untuk menghadapi yang namanya pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Yang terakhir yaitu kemampuan orang tua dalam mendampingi pembelajaran itu yang berbeda-beda. Jadi memang ada kemampuan orang tua yang baik, ada yang sedang, ada yang memang kemampuannya orang tuanya rendah, itu ada. Jadi macam-macam, itu sangat mempengaruhi belajar dari rumah. Kalian belajar dari rumah. Nah, itu tadi tantangannya lah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka ada beberapa tips belajar online saat pandemi COVID-19. Yang pertama, cari tempat nyaman. Cari sudut rumah
atau misalkan kalian tidak di dalam rumah, di kos, bisa cari tempat belajar yang nyaman. Bisa di ruang tamu, bisa di ruang belajar, bisa di kamar, bisa di taman depan rumah, dimanapun. Yang penting sinyalnya bagus. Yang kedua, siapkan perangkat. Ya, kalian menyiapkan HP atau laptop atau apapun yang kalian gunakan, yang akan kalian gunakan untuk belajar. Kemudian berikutnya manajemen waktu. Jadi kapan kita belajar, kapan kita waktunya santai, itu harus di manage dengan baik, sehingga hasil belajar kita nanti akan bagus. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tetap menjaga kebersihan. Meskipun di rumah, tetap selalu jaga kebersihan, cuci tangan. Kemudian kalau masker tidak diperlukan, ya tidak usah pakai masker. Kemudian tetap jaga jarak dengan anggota keluarga yang lain. Yang berikutnya yaitu adanya teman belajar. Kita memang kalian harus punya teman belajar, meskipun tidak bertemu secara langsung, tetapi bisa bertemu melalui sosial media, ya, berdiskusi tentang pelajaran. Ya, itu tadi materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.